Shalom, jemaat Yerusalem Baru yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur terima kasih Bapa atas segala kasih karunia yang Engkau limpahkan bagi kami Bapa. Sebentar kami akan menenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu yang tak terbatas Bapa, dan berkati firman-Mu Bapa. Bukakan hati kami Bapa untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu Bapa, dan juga Bapa berikan kasih karunia kepada kami untuk kami dapat melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Tema pemberitaan firman pada hari ini, kalau hatimu dingin, apiku tidak dapat menghangatkannya. Bacaan Alkitab kita terambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu lelakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat mas kita terambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kota Laodikia yang terletak di sebelah selatan Philadelphia ini adalah sebuah kota yang makmur, yang memiliki perdagangan cukup maju. Di kota ini terdapat industri barang-barang yang terbuat dari bahan wol setempat yang berwarna hitam mengkilap. Kota ini juga merupakan pusat kegiatan perbankan serta juga pusat pemujaan dewa kesembuhan Asklepius. Gereja di sini memiliki hubungan yang erat dengan gereja di kota tetangganya, Hierapolis dan Kolose. Kecaman atas Laodikia dimulai karena jemaat Laodikia tidak dingin maupun tidak panas. Artinya mereka tidak bersemangat, tetapi juga tidak menolak Yesus. Mereka terasa seperti sesuatu yang memualkan, sehingga Kristus yang bangkit ingin memuntahkan mereka dari mulutnya. Petrus pernah mengalami hati yang dingin ketika ia menyangkal Yesus 3 kali. Ini tercatat dalam Markus 11 ayat 66 sampai 72. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus dibawa menghadap imam besar dan Petrus mengikutinya dari jauh. Petrus masuk ke halaman rumah imam besar. Di sana pengawal-pengawal menyalakan api karena malam itu cuacanya cukup dingin. Petrus berdiam di api. Ada seorang hamba imam besar yang berkata bahwa
engkau ini adalah salah seorang dari pengikut Yesus. Petrus menyangkal, dia berkatakan bahwa aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Maka berkokoklah ayam. Setelah itu Petrus berjalan ke serambi muka, dan tak lama kemudian Petrus ketemu lagi dengan hamba perempuan ini, dan hamba perempuan itu berkata kepada para pengawal yang ada di sana bahwa orang ini adalah termasuk salah seorang dari pengikut Yesus. Petrus menyangkal pula bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan pengawal-pengawal berkata bahwa engkau ini pasti salah seorang pengikut Yesus karena engkau juga berasal dari Galilea. Maka dengan bersumpah dan mengutuk, Petrus menyangkal bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Pada saat mata Petrus bertemu dengan mata Yesus, maka teringatlah Petrus akan ucapan Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Maka menangislah Petrus terseduh-seduh. Api yang menghangatkan badan Petrus di perapian tidak dapat menghangatkan hati Petrus yang dingin. Mengapa Petrus mempunyai hati yang dingin? Menurut pendapat saya, karena Petrus kecewa terhadap Yesus. Ia telah berharap Yesus akan membebaskan Israel, tetapi harapannya hancur berantakan. Menurut pandangan orang Yahudi, Mesias adalah pemimpin politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Sedangkan menurut pandangan orang Kristen, Mesias adalah pemimpin rohani yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesus pernah berkata di Lukas 7 ayat 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perapian tidak dapat menghangatkan hati. Hati yang dingin hanya bisa dihangatkan oleh api Tuhan yang hidup. Tema khotbah ini saya beri tema, kalau hatimu dingin, apiku tidak dapat menghangatkannya. Saya ambil dari renungan Charles Swindoll pada saat dia ke villa temannya. Pada saat sore itu cuaca dingin dan dia berdiam di api, dan di perapian itu ada tertulis, kalau hatimu dingin, apiku tidak dapat menghangatkannya. Pernahkah kita mempunyai hati yang dingin terhadap Tuhan? Mungkin karena kita kecewa terhadap Tuhan, mungkin karena doa-doa kita nggak dijawab oleh Tuhan sehingga kita kecewa terhadap Tuhan. Kalau kita pernah mengalami hal demikian, kita harus cepat-cepat bertobat, karena Tuhan nggak berkenan kepada hati yang dingin dan juga pada hati yang suam-suam kuku. Petrus pada saat itu belum mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan juga Petrus belum mengalami kuasa pencurahan Roh Kudus. Berbeda dengan jemaat di Laodikia yang telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan juga yang telah mengalami kuasa pencurahan Roh Kudus. Jemaat Laodikia tidak menyangkal Yesus, tetapi sikap yang dikecam oleh Kristus yang bangkit ialah suam-suam kuku atau tidak panas, artinya ketidakpedulian atau sikap acuh tak acuh. Mereka tidak bersemangat. Poin-poin yang akan kita bahas, pertama, tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Wahyu 3 ayat 14. Kata Amin adalah suatu penegasan yang artinya demikianlah jadinya, atau sebuah harapan, semoga terjadi demikian. Di sini artinya Kristus adalah jaminan peneguhan dari semua janji dan rencana Allah. Saksi yang setia dan benar, kesaksian tentang Allah dan apa yang Allah kehendaki dari manusia, seperti yang dinyatakan Yesus kepada Yohanes dalam kitab ini
adalah benar dan dapat dipercaya. Di sini setia dikenakan kepada Kristus yang menunjukkan bahwa kesaksiannya tentang firman Allah dapat dipercaya dan benar. Ungkapan permulaan dari ciptaan Allah ini menimbulkan pengertian bahwa Kristus adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Namun bukan itu yang dimaksudkan dalam bahasa aslinya, melainkan seperti yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia sehari-hari, sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah atau asal dari semua ciptaan Allah. Maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu melalui Kristus. Ayat ini dipakai oleh saksi Yehova yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus Kristus. Dan setelah itu Yesus Kristus menciptakan segala sesuatunya. Sehingga Yesus adalah Allah dalam tanda kutip Allah kualitas kedua. Jadi bukan Allah yang sempurna atau Allah yang maha kuasa. Tetapi doktrin ini tidak benar. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1-3 kan dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah diciptakan. Kalau Allah menciptakan Yesus atau Yesus diciptakan oleh Allah, berarti Yesus masuk dalam kelompok segala sesuatu yang diciptakan. Di ayat 3 dikatakan bahwa tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mungkinkah Yesus menciptakan dirinya sendiri? Enggak mungkin. Karena sesuatu atau seseorang untuk dapat menciptakan sesuatu, dia harus ada dulu. Dia harus eksis dulu. Sebagaimana ungkapan bahasa Latin ex nihilo nihilo vet. Jadi dari segala hal kekosongan atau kehampaan enggak dapat dihasilkan apa-apa. Hasilnya adalah tetap kosong. Jadi maksud ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi atau Tuhan Yesus Kristus merupakan sumber dari segala sesuatu yang ada. Poin yang kedua yang akan kita bahas, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutarkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu artinya aku sadar bahwa atau kuperhatikan. Segala pekerjaanmu dalam ayat ini bukanlah perbuatan semata, tetapi sikap atau cara hidup, tingkah laku orang-orang itu. Jadi Yesus tahu segala perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita, motivasi kita. Tuhan Yesus Kristus tahu. Karena di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 kan dikatakan bahwa bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat rupa, Allah melihat hati. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, Yesus tahu semuanya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Artinya ini adalah penghakiman terhadap keadaan rohani mereka. Kalian tidak bersemangat tetapi juga tidak menolak aku. Alangkah baiknya jika, ini artinya ini adalah ungkapan pengharapan dan dapat juga diartikan menjadi aku mengharapkan atau aku ingin agar kalian. Maksud penyataan engkau suam-suam kuku ialah kerohanian dan hidup kekristenan mereka biasa-biasa saja, tidak efektif, bahkan tidak berdaya, bahkan tidak berguna. Gejala-gejala dari kerohanian yang biasa-biasa saja ini digambarkan dalam ayat 17 dan 18 yang akan kita bahas nanti. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini artinya ini menggambarkan rasa muak dan penolakan.
Kristus yang dimuliakan itu tidak akan berbaik hati lagi kepada orang-orang percaya yang tidak berguna. Mereka itu sama seperti garam yang telah kehilangan rasa asinnya, yang tidak lagi berguna dan akan dibuang. Jadi kalau kita suam-suam kuku, Tuhan Yesus Kristus akan menolak kita, akan membuang kita. Kata akan dalam kalimat aku akan memuntahkan diterjemahkan dari kata kerja Yunani yang menunjukkan bahwa Tuhan akan melakukannya dengan segera. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak akan membuang kita, Dia akan menegur dan menghajar kita. Seperti nanti yang akan kita bahas di ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Poin yang ketiga, masih tetap poin yang kedua. Jemaat Laodikia telah menjadi suam-suam kuku. Umat percaya itu tidak berusaha memperjuangkan apapun. Sikap acuh tak acuh menyebabkan kemalasan. Karena lalai untuk berbuat sesuatu bagi Kristus, jemaat itu telah menjadi keras hati dan puas diri, dan hal itu menghancurkan dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih menjijikkan daripada orang Kristen KTP yang setengah hati dan puas diri. Jangan mengikut Allah hanya separuh jalan. Biarlah Kristus mengobarkan iman kita dan membuat kita bertindak. Jadi Kristen KTP, Kristen yang acuh tak acuh itu amat berbahaya. Banyak kantong-kantong Kristen yang banyak yang murtad karena sifat mereka yang acuh tidak acuh terhadap firman Tuhan. Mereka adalah Kristen KTP, dari kecilnya sudah Kristen, dan ini amat berbahaya. Dari suam-suam kuku nanti mereka bisa menjadi dingin dan mereka bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan Kristus. Poin yang ketiga yang akan kita bahas, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau merarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Tidak ada pujian yang diberikan kepada jemaat di Laodikia ini. Kristus menentang apa yang mereka katakan tentang hidup kerohanian mereka. Mereka menyombongkan diri dengan berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Keadaan jemaat ini merupakan kebalikan dari jemaat Smyrna yang merasa dirinya miskin. Tetapi Kristus menyebutnya benar-benar kaya. Aku tidak kekurangan apa-apa. Artinya aku atau kami tidak perlu menambahkan hartaku atau harta kami lagi. Tidak tahu bahwa engkau merarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini artinya ini adalah pemupukan kata sifat yang menunjukkan betapa miskinnya kerohanian orang Kristen di Laodikia. Kata sifat yang diterjemahkan menjadi melarat ini muncul juga di Roma 7 ayat 24, manusia celaka, yang biasa berarti tidak bahagia, bernasib jelek atau menyedihkan. Kata yang diterjemahkan menjadi malang dipakai juga dalam 1 Korintus 15 ayat 19, artinya patut dikasihani. Jemaat di Laodikia kebanyakan orang yang makmur dan kaya, namun karena tidak hidup sesuai dengan iman mereka, secara rohani mereka adalah orang yang miskin. Sebagian orang percaya menganggap kelimpahan harta benda merupakan tanda berkat rohani dari Allah. Kekayaan, kemewahan, dan kesenangan bisa membuat orang merasa percaya diri, berkecukupan, dan puas diri. Akan tetapi berapapun banyaknya materi yang kita miliki
dan berapapun banyaknya uang yang kita hasilkan, kita tidak memiliki apa-apa jika kita tidak memiliki hubungan yang vital dengan Kristus. Poin yang keempat, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Wahyu 3 ayat 18. Kata yang diterjemahkan menjadi menasehatkan artinya menyarankan atau menganjurkan tanpa ada unsur paksaan. Jadi yang Tuhan Yesus Kristus gunakan adalah kata menasehatkan, bukan kata memerintahkan. Bahasa kiasan yang dipakai oleh Kristus dalam menasehati jemaat Laodikia ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana caranya meningkatkan mutu kerohanian, kesucian, dan pengetahuan. 3 macam benda yang dianjurkan oleh Kristus untuk dibeli itu dapat mengatasi keadaan mereka yang menyedihkan, malang, miskin, dan telanjang. 3 benda yang Tuhan Yesus Kristus untuk mereka beli dari Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, emas yang telah dimurnikan dalam api adalah emas yang murni atau emas tulen. Orang-orang kaya di Laodikia agaknya memiliki banyak perhiasan dari emas dan baju yang mahal. Mereka sebaiknya menukarkan emas-emas itu dengan emas yang telah dimurnikan dalam api, yang mungkin menunjuk pada anugerah-anugerah Roh Kudus atau pada darah Kristus yang dicurahkan demi menghapus dosa mereka. Di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 kan dikatakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dari nenek moyang kita, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Emas juga dapat diartikan pada kekayaan hidup rohani akibat menanggung penderitaan demi Kristus. Jadi emas yang dimurnikan itu yaitu bahwa iman kita dimurnikan di dalam penderitaan demi Kristus. Walaupun kita menderita demi Kristus, kita tetap percaya dan kita tidak pernah kecewa atau menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan agar engkau menjadi kaya menggambarkan mutu kerohanian yang baik. Artinya agar kalian menjadi kaya secara rohani atau agar kalian menjadi kaya di hadapan atau dalam pandangan Allah. Benda yang kedua yang dianjurkan untuk dibeli dari Tuhan Yesus Kristus, pakaian putih supaya engkau memakainya. Warna putih di sini mungkin melambangkan kesucian, sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Kelihatan telanjang dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Menurut tradisi, pakaian putih ini adalah simbol kemurnian jiwa. Benda yang ketiga yang dianjurkan untuk dibeli dari Tuhan Yesus Kristus, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak untuk melumas mata ini mungkin sejenis obat mata yang berbentuk pasta atau salep atau bubuk. Jenis bubuk ini biasa digunakan oleh tabib-tabib di kuil Asklepios pada waktu itu. Sebagaimana minyak itu mengobati mata yang sakit, demikianlah iman kepada Yesus akan membuka mata rohani orang-orang Laodikia. Orang-orang Yahudi yang enggak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang yang lahir buta, mereka bertanya kepada yang orang yang buta yang disembuhkan, siapa yang menyembuhkan engkau?
dia katakan bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Orang Yahudi nggak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 9 ayat 39 sampai 41 bahwa aku datang ke bumi ini untuk menghakimi supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang melihat menjadi buta. Lantas orang-orang Yahudi berkata, kalau begitu kami juga adalah orang buta. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau memang buta, maka engkau tidak berdosa. Tetapi karena engkau mengatakan bahwa engkau melihat, maka dosamu tetap ada padamu. Jadi melihat di sini adalah melihat secara rohani dengan iman. Segala kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kata melihat artinya melihat dan menyadari. Jadi kita dapat melihat mata rohani kita dicelikan sehingga kita dapat menyadari keadaan kita yang sesungguhnya, sehingga kita pada saat kita mungkin diberkati seperti jemaat di Laodikia yang makmur ini, kita enggak menjadi suam-suam kuku, kita enggak acuh tak acuh, sebagaimana doa Salomo kan mengatakan, jangan berikan aku kekayaan atau juga kemiskinan. Kalau aku miskin, maka aku akan mencuri sehingga aku mencemarkan nama Tuhan Allahku. Dan jikalau aku kaya, aku menjadi kenyang dan aku berkata, siapakah Tuhan itu? Jadi kalau kita kaya, kita nggak mempedulikan Tuhan. Tetapi Salomo berdoa, berikanlah kepadaku apa yang menjadi bagianku. Sebagaimana doa Tuhan Yesus Kristus, bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Poin yang kelima, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu lelakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Kristus meyakinkan jemaat Laodikia bahwa ia mengasihi mereka, dan itulah alasannya mengapa ia menegur mereka dengan keras. Barang siapa kukasihi, artinya dalam bahasa aslinya ku mendapat tekanan khusus. Kata kerja yang diterjemahkan menjadi kasihi mencerminkan perasaan yang hangat. Dalam Markus 14 ayat 44, kata itu dipakai dengan arti mencium. Jadi kata mengasihi yaitu mencerminkan perasaan yang hangat. Kutegur dan kuhajar. Gaya bahasa ini mirip sekali dengan Amsal 3 ayat 12 dan Ibrani 12 ayat 6 yang mengatakan sebagaimana seorang ayah menegur dan menghajar anaknya menurut apa yang dipandangnya baik, demikian juga Allah akan menegur dan menghajar orang-orang yang dikasihinya supaya kita mendapat bagian kekudusan dari Allah. Kata kutegur artinya memarahi, menghardik atau mengecam, yakni mengatakan kepada orang bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Kata kuhajar memiliki pengertian melatih atau mendisiplinkan. Namun dalam konteks ini, kata ini memiliki pengertian yang lebih keras lagi, yakni menghukum. Sebab itu lelakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya, mengapa jemaat Laodikia harus melelahkan hatinya dan bertobat? Yakni untuk menghindari hukuman. Kalau tidak, mereka akan menderita. Kata yang diterjemahkan menjadi lelahkanlah ini merupakan lawan dari suam-suam kuku. Dari ayat 16. Kata ini mengandung arti bersemangat, bergairah, atau bersungguh-sungguh. Kata bertobatlah mengandung arti mengubah keseluruhan sikap dan pikiran untuk seterusnya, bukan hanya rasa menyesal yang bersifat sementara atau hanya menyesal tapi tidak berhenti berbuat dosa, tetapi ada perubahan secara total dan ini bersifat permanen.
Jadi bukan istilahnya tobat sebentar langsung kumat. Jadi pertobatan yang sesungguhnya adalah perubahan sikap perilaku secara permanen. Poin yang keenam, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, menggambarkan Kristus berdiri di luar rumah dan meminta izin masuk dengan cara mengetuk di depan pintu, bukan memaksa atau menuntut. Ungkapan jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu memberi kesan bahwa Kristus bukan saja mengetuk pintu tetapi juga memanggil-manggil untuk meminta masuk. Ungkapan membukakan pintu artinya mengundangku atau mempersilakan aku masuk. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya, jika engkau mendengar suaraku, aku akan masuk menemuimu dan kami akan makan bersama atau kami akan menikmati hidangan bersama. Ini berbicara mengenai persekutuan dengan Kristus. Kita sering menggunakan ayat ini untuk memimpin orang yang terhilang kepada Kristus. Tetapi penerapan dasarnya adalah kepada orang percaya. Kristus itu sabar. Ia mengetuk melalui berbagai peristiwa dan ia memanggil melalui firman-Nya. Apakah yang diinginkannya? Persekutuan dan hubungan yang erat. Keinginan hati manusia untuk tinggal di dalam Dia. Perhatikan bahwa ketika kita mengundang Dia masuk, ruang makan menjadi ruang takhta. Melalui persekutuan dengan Kristus, kita memperoleh kemenangan dan menjadi pemenang yang sesungguhnya. Kalau kita mempunyai persekutuan dengan Kristus melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa, melalui penyembahan dan pujian, dan semakin erat hubungan kita, akhirnya kita akan menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Dia bertakhta di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya mencintai Kristus, tetapi juga kita takut dalam pengertian bahwa kita mengagumi dan menghormati Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak sedapat mungkin kita tidak akan berbuat yang mengecewakan Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketujuh, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang berarti menang melawan semua yang bertentangan dengan kehidupan Kristiani. Misalnya yang berasal dari hawa nafsu atau dari setan. Kehidupan Kristen dianggap sebagai peperangan melawan kuasa kejahatan. Ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Artinya, aku akan memberinya hak untuk duduk di atas takhta di sebelahku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Artinya orang-orang yang telah menang akan memiliki pengalaman yang sejajar dengan Kristus, yakni duduk bersama-sama di atas takhta. Kristus tidak ingin kita diselamatkan bagaikan dalam api, tetapi Kristus ingin kita diselamatkan dan kita memperoleh mahkota. Kita menjadi orang-orang yang menang dan bersama-sama turut memerintah bersama dengan Kristus. Poin yang ke-8, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 22. Pada akhir setiap surat untuk jemaat-jemaat ini, umat percaya didesak untuk memperhatikan dan mengerti apa yang ditulis kepada mereka. Jadi umat percaya
supaya memperhatikan apa yang ditulis, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, merenungkannya dan kita melakukannya. Jadi kesimpulannya, jangan kita mempunyai hati yang dingin, atau jangan kita mempunyai hati yang suam-suam kuku, karena itu mengecewakan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan setengah hati. Jadi kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati, karena bagaimana dikatakan di Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena segala apa yang kita perbuat adalah suatu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, korban binatang yang cacat enggak diterima sebagai korban persembahan. Demikian juga jikalau kita setengah hati, acuh tak acuh, dan tidak bersemangat melayani Tuhan, maka korban kita tidak akan diterima oleh Tuhan, dan kita akan ditegur dan kita akan dihajar oleh Tuhan supaya kita bertobat, karena Tuhan adalah Allah yang maha mulia. Dia berhak menerima segala yang terbaik dari seluruh kehidupan kita. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBI Yerusalem Baru yang telah memberikan korban persembahan persepuluhan, korban ucapan syukur, dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa surgawi, puji syukur terima kasih. Bapa, hamba telah selesai Bapa membawakan kebenaran firman-Mu Bapa, materaikan firman-Mu Bapa di dalam roh hati kami Bapa. Biarlah firman yang kami dengar, yang kami mengerti Bapa, kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga hidup kami Bapa dari sehari ke sehari dapat memuliakan Engkau dan berkenan kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kekasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita akan mendapatkan berkat dari Allah. Bapak Ibu saudara kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu saudara kekasih mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Amin.